Berdasarkan informasi yang beredar, seorang berinisial USM merupakan orang yang paling terlibat dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Ketapang. Bahkan sejak bulan Juni tahun 2024 silam, dilaporkan bahwa kegiatan peti yang dikoordinir oleh seorang pria berinisial USM tersebut marak terjadi di Desa Kemuning Biuntak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Bahkan di Desa Kemuning Biuntak tersebut dijadikan tempat untuk transaksional hasil penambangan emas ilegal. USM disebut-sebut sebagai pengurus dan pemilik ekskavator untuk penambangan emas ilegal. Bahkan diketahui semua emas hasil penambangan emas ilegal tersebut ditampung dan dibeli oleh USM. Bukan hanya USM, terdapat beberapa nama yang juga terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut, diantaranya AK, AC, AB, AP, yang juga memiliki alat berat ekskavator untuk kegiatan ilegal tersebut. Dari beberapa inisial tersebut diduga kebal hukum. Bahkan masyarakat yang telah melaporkan terkait penambangan emas ilegal tersebut, belum pernah mendapat informasi adanya tindak lanjut dan penangkapan. Laporan tersebut, yang dipublikasikan sejak bulan Juni tahun 2024 hingga kini November tahun 2025 mengindikasikan bahwa kegiatan ilegal ini tidak ditindak oleh aparat penegak hukum, bahkan semakin menjamur. Sebuah unggahan di Facebook dari September tahun 2021 yang membahas penetapan tersangka pemodal tambang ilegal di hutan lindung, memuat komentar dari warganet yang menyebut nama Khairil Usman dan meminta aparat menindak tegas cukong tambang ilegal di Ketapang. Namun, perlu diketahui bahwa tidak ada informasi penangkapan terhadap USM dan kroninya. Hal ini menyimpulkan lemahnya aparat penegak hukum di Kabupaten Ketapang, bahkan kuat dugaan adanya backup dan permainan aparat penegak hukum. Secara aturan hukum sangat jelas penambangan emas ilegal di Indonesia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Aktivitas ini dilarang keras dan pelakunya dapat dikenai sanksi berat. Aturan-aturan ini menekankan bahwa semua kegiatan pertambangan di Indonesia harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai regulasi dapat diakses melalui situs resmi Kementerian ESDM atau BPKRI. Namun kenyataannya, aparat penegak hukum daerah tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Hal ini menjadi keprihatinan banyak pihak. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, kontributor Media Berita Nasional melaporkan.